Dan kita langsung menyapa koresponden CNN Indonesia, Victor Pangaribuan di Simpang Lamiri, Durensawit, Jakarta Timur. Selamat pagi, Victor. Bagaimana kondisi hari terakhir PPKM level 4 di sana? Ya, selamat siang, Bram. Saat ini saya ada di Simpang Lampiri, Durensawit, Jakarta Timur, di salah satu pos penyekatan yang ada di ibu kota atau di DKI Jakarta. Saat ini memang masih diberlakukan pemeriksaan secara ketat begitu bagi warga atau pekerja dari arah Bekasi, Jawa Barat yang akan menuju ibu kota ini masih diperiksa oleh petugas apakah mereka memenuhi syarat perjalanan atau tidak, karena STRP ini wajib menjadi syarat perjalanan agar mereka bisa masuk ke ibu kota begitu. Namun kalau berdasarkan pemantauan saya dibandingkan dengan tanggal 26 Juli pada hari pertama perpanjangan PPKM level 4 di DKI Jakarta diberlakukan, penyekatan atau pemeriksaan di pos penyekatan ini diperlonggar, Bram. Tadi saya sudah bertanya kepada salah satu petugas begitu yang menjelaskan bahwa memang agak dilonggarkan, diberikan relaksasi. Hanya diperiksa secara acak saja. Bagi yang kedapatan tidak memenuhi syarat, tidak menunjukkan STRP akan diputar arah untuk balik ke arah asalnya begitu. Selama ini memang PPKM leveling atau berlevel ini diberlakukan. Evaluasinya di DKI Jakarta sendiri memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta cenderung turun. Kalau saya lihat angkanya saja kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta ini mulai 26 Juli sampai dengan 1 Agustus kemarin. Ini rata-rata sehari bertambah 3.600 kasus positif COVID-19. Ini turun tapi masih cukup tinggi, Bram. Karena di tanggal 27 Juli ini sempat kasus harian COVID-19 ini naik di DKI Jakarta sekitar 5.500 kasus begitu. Dan kemarin datanya seluruh Indonesia, di Indonesia saja bahwa DKI Jakarta ini termasuk peringkat keempat provinsi yang tertinggi kasus penambahan COVID-19-nya. Ini artinya bahwa Jakarta belum dikatakan aman. Bahkan Gubernur Anies Baswedan juga mengatakan Jakarta belum aman dari COVID-19 begitu. Apakah hari ini akan dilakukan perpanjangan PPKM berlevel ini? Apakah nanti akan diperpanjang tetap di level 4? Atau nanti levelnya turun 3 atau 2? Ini belum dirilis atau dipublikasi oleh pemerintah. Nanti Kementerian Dalam Negeri juga menjelaskan bahwa akan menunggu keputusan dari Presiden. Biasanya sore hari diumumkan apakah PPKM ini akan diperpanjang atau tidak esok begitu. Melihat evaluasi, karena bukan di DKI Jakarta saja, di seluruh Indonesia, bahkan di Jawa Bali ini terutama ada PPKM level 4, level 3 ini akan dievaluasi terlebih dahulu. Kenapa DKI Jakarta disebut belum aman dari COVID-19? Dari positivity rate. Tingkat penularan COVID-19 di DKI Jakarta ini masih berkisar per 1 Agustus kemarin, masih berkisar 15,3%. Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa untuk tingkat aman, zona aman ini harus berada di bawah 5% positivity rate-nya begitu. Ini dikatakan bahwa Jakarta belum aman. Kemudian bagaimana dengan bed occupancy rate yang kata pemerintah menjelaskan bahwa kenapa diperpanjang, karena keterisian tempat tidur untuk rawat inap di rumah sakit rujukan COVID-19 ini cenderung turun. Di DKI Jakarta saja ada 140 rumah sakit rujukan COVID-19 yang merawat pasien COVID-19. Ini bed occupancy rate-nya ini turun dari 90% turun menjadi 77% di tanggal 26 Juli. Kemudian 1 Agustus kemarin turun lagi. Ini di 70%. Ini belum menyentuh angka 60%. Karena Anies Baswedan mengatakan bahwa ketika bor ini, keterisian tempat tidur ini berada di 60%, baru dinyatakan mulai bisa aman begitu. Kemudian angka testing harian juga ini memang belum mencapai target dari pemerintah. Pemerintah menargetkan se-Indonesia ini yang dites untuk COVID-19 ini 324 ribuan orang per hari. Namun ini baru mencapai 170 ribuan per hari. Lebih dari 50%-nya memang, tapi masih kurang begitu. Bagaimana evaluasinya, Bram? Memang ada banyak perubahan di Pemprov DKI Jakarta atau di wilayah ibu kota sendiri. Memang selama PPKM diperpanjang tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021 hari ini ada perubahan-perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme aturan makan di warung makan. Karena pedagang kaki lima ini yang paling terdampak begitu. Di warung makan ini atau warteg kita sebut ya, memang Pemprov DKI Jakarta mengatur bahwa jumlah pengunjung maksimal harus 3 orang. Kemudian mereka harus makan berdurasi 20 menit berada di warung makan.
ini agak susah. Tadi saya sudah melihat warung-warung kecil juga 20 menit itu waktu yang sangat singkat begitu, apalagi mereka menghabiskan waktu sambil mengobrol bersama teman mereka saat makan bersama. Ini yang masih belum bisa istilahnya dipatuhi sedemikian rupa, karena itu memang pengawasan ketika PPKM leveling ini diberlakukan ini harus ditingkatkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian pasar tradisional ini sudah buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Mal, pusat perbelanjaan ini masih ditutup sementara, Bram. Tapi dengan aturan yang khusus diberlakukan bahwa hanya yang memenuhi atau menjual kebutuhan pokok yang boleh buka secara normal, itu pun dibatasi begitu. Nanti kita lihat apakah pemerintah memperpanjang PPKM berlevel ini. Kita lihat nanti sore nanti apakah Presiden akan memperpanjang atau tidak. Namun harapan masyarakat tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ingin PPKM ini diperpanjang. Bram. Baik, Victor, kita tunggu bersama bagaimana nanti keputusan pemerintah, apakah memperpanjang atau melonggarkan atau seperti apa. Mengingat memang masih banyak kasus di kota besar, apalagi DKI Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda dari Simpang Lamiri, Duren Sawit, Jakarta. Pemirsa, masa PPKM level 4 akan berakhir pada hari ini. Presiden akan memutuskan apakah PPKM level 4 akan diperpanjang atau tidak. Sementara di Jawa Timur selama masa PPKM ini kondisi masih jauh dari ideal. Secara umum, dampak penerapan PPKM level 4 di 31 kabupaten kota di Jawa Timur baru terlihat pada mulai menurunnya angka ketersediaan kamar atau BOR di rumah sakit. Data hingga 30 Juli menunjukkan dari 145 rumah sakit rujukan, BOR ICU turun menjadi 82% dan BOR isolasi turun menjadi 77%. Meski begitu, penurunan ini masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu BOR rumah sakit harus ada di bawah 60%. Dan tidak hanya itu, ruang ICU di Jawa Timur hanya tersedia 1.500-an kamar dari kebutuhan 2.700 kamar yang ada. Jawa Timur juga masih menjadi provinsi terbanyak jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia dengan lebih dari 20.000 orang. Belum lagi dengan penambahan kasus harian yang mencapai di atas 700 orang per harinya.